Bab 546, Tiga Klan Bersatu. Julian sedang tidur. Alan sedang berlarian. Dia membawa Sonia dan pergi ke rumah Dun dulu. Rumah Dun, ruang resepsi. Kepala keluarga Dun saat ini, Sean, duduk di ujung meja. Dia mengenakan pakaian sederhana dinasti Qing, memegang secangkir teh di tangannya, menyesapnya, melirik ke arah Alan yang duduk di bawah, dan berkata dengan ringan, "Tuan Gao, kita belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Mengapa Anda mengunjungi saya hari ini?" Alan duduk dan Sonia berdiri di belakangnya. Alan bertanya, "Sean, kamu tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Fisher, kan?" Sean, dijuluki api setan. Ini ada hubungannya dengan Qi yang dia kembangkan. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa tindakan keluarga Fisher? Apa tindakan keluarga Fisher?" Alan berkata, "Julian akan menggantikan Komandan Langit." "Aku tahu, bukankah ini normal? Kaisar sudah mati, dan wajar jika Raja mendorongnya naik tahta. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang selarut ini." Sean berkata dengan tenang, benar belum menganggap serius Julian. Alan menghela nafas, "Kamu benar-benar tidak tahu. Tahukah kamu tingkat kultivasi Julian saat ini? Orang tua yang melukai Benson di keluarga Kotake Siling hari itu adalah orang palsu Julian." Dentang. Cangkir teh di tangan Sean langsung jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dia memandang Alan dengan kaget. "Mustahil." Sean tampak tidak percaya. Saat berada di Siling, ia melihat kekuatan lelaki tua itu dengan matanya sendiri. Ia memukuli Benson dengan berani hingga mundur berturut-turut, memukulinya hingga muntah darah, dan akhirnya meminta bantuan leluhur keluarga Kotake. Selain itu, keterampilan unik keluarga Kotake, 10 telapak tertinggi Kotake, digunakan. Selain itu, dia telah melumpuhkan budidaya Julian sebelumnya. Bagaimana Julian bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Dia percaya pada siapapun, tapi dia tidak percaya bahwa itu adalah Julian. "Itu benar sekali." Alan berkata dengan serius, "Itu benar-benar Julian. Sekarang Julian berkuasa, keluarga Fisher mengusir Evelyn dari keluarga hanya untuk membantu Julian. Coba tebak apa yang akan dilakukan Julian selanjutnya?" Alan berkata dengan penuh arti, dia ingin menghilangkan hambatan bagi keluarga Fisher. Dia pasti akan menyapu ketiga klan. Sonia di belakangnya memandang Sean dengan ekspresi kaget dan tidak percaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, berkata, "Kepala klan Dun pasti bertanya-tanya mengapa kekuatan Julian meningkat begitu cepat. Jika tebakanku benar, ini seharusnya mempraktikkan rahasia seni bela diri yang tercatat dalam 4 peta harta karun." Empat peta harta karun. Sean duduk di kursi. Alan melanjutkan, 4 klan besar telah menjaga peta harta karun selama ribuan tahun. Keluarga Fisher adalah orang pertama yang mendapatkan barang-barang yang digali dari makam kuno Raja Lanling dan membuka peta Gunung Huayu. Kemudian mereka berpikir untuk mencuri peta dari 3 klan lainnya. Sekarang 4 klan utama gambar-gambarnya bersatu, Julian telah menguasai keterampilan sihir. Sean teringat ekspresi lelaki tua itu terhadap Benson hari itu di Gunung Siling. Seluruh tubuhnya berubah menjadi perunggu, seperti sosok perunggu. Dan dia belum pernah melihat seni bela diri seperti itu. Ini hanya seni bela diri yang terekam dalam 4 gambar. Hus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. Melihat ekspresi Sean, Alan segera memukul saat setrika masih panas dan berkata, 4 klan telah jatuh. Sekarang Roger telah menarik Julian untuk menyingkirkan ketiga klan sebelum konferensi Tianshan. Dan Roger sudah menyerah kepada Raja. Di konferensi Tianshan, keluarga Fisher akan membantu Raja melenyapkan para pembangkang dan mengkonsolidasikan posisinya. Brak. Sean menamparkan meja. Meja itu langsung hancur. Dia berkata dengan dingin, "Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Dun kami tidak akan pernah berada di bawah belas kasihan keluarga Fisher. Jika Anda ingin menyentuh keluarga Dun kami, itu tergantung pada apakah Julian memiliki kemampuan." Dengan senyuman yang tak terhapuskan di wajahnya, Alan melanjutkan, "Sean, sekarang hanya 3 suku yang bisa bersatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu menyatukan 3 suku dan membunuh Julian, berikan keluarga Fisher pukulan. Jika memungkinkan, kita dapat menangkap Julian hidup-hidup dan memaksanya untuk menyerahkan rahasia petanya." Mendengar ini, hati Sean tergerak. Namun, dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia melirik ke arah Alan dan berkata, "Tuan Gao, silakan kembali dulu. Klan kami harus mengadakan pertemuan untuk memutuskan masalah ini." Menemui pengunjung keluar. Dia berteriak, bangkit dan pergi. Alan dan Sonia berdiri dan pergi satu demi satu. Setelah pergi, Alan bertanya, "Sonia, menurutmu apakah keluarga Dun akan setuju?" "Ya, tentu saja," Sonia berkata dengan pasti. Keluarga Dun mencurigai bahwa foto itu dicuri oleh keluarga Fisher. Sekarang Julian begitu berkuasa, sudah pasti keluarga Dun pasti akan tergoda dan ingin menangkap Julian dan menanyai Julian. Bahkan jika dia tidak bekerja sama dengan kami, dia akan menyerang Julian secara diam-diam. Jika Julian dalam masalah, dia secara alami tidak akan mengganggu saya, dan kita akan bertahan sampai setelah konferensi Tianshan. Alan tersenyum dan berkata, "Sonia masih sangat bagus. Aku telah melatihmu selama bertahun-tahun dengan sia-sia." Sonia berkata, "Selanjutnya, kita akan pergi ke klan Howard dan klan Stuart, dengan menggunakan cara yang sama."
Saya yakin ketiga suku ini akan rakus akan rahasia di peta harta karun. Bagaimanapun, rahasia ini bisa menciptakan puncak yang kuat dalam waktu yang sangat singkat. Tidak peduli siapa itu akan menyenangkan. Haha, Alan tertawa, biarkan mereka bertarung satu sama lain sekarang. Selanjutnya, keduanya pergi ke klan Howard dan klan Stuart. Setelah kedua suku mengetahui bahwa itu adalah Julian, mereka semua terkejut. Setelah mengetahui bahwa Julian mempraktikkan keterampilan rahasia yang terekam dalam 4 gambar, dia bahkan lebih bersemangat. Setelah Alan menceritakan semua ini, dia pergi. Segera, ketiga suku itu berkumpul. Kepala 3 klan berkumpul untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Sean berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Fisher memperoleh 4 angka dan membuka rahasia 4 angka. Julian berlatih seni bela diri dalam angka dan menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Jika dia diizinkan untuk terus berlatih, siapa di dunia ini yang masih lawannya dan harus disingkirkan secepatnya? Dorian, pemimpin klan Howard, mau tidak mau bertanya, Sean, apa yang kamu perhatikan? Wajah Sean menjadi gelap dan dia berkata, 3 hari kemudian, Julian akan menggantikan Komandan Langit dan mengadakan upacara akbar. Ayo pergi ke sana saat itu, tangkap anak ini, dan tanyakan padanya tentang rahasia di gambar. Ini juga bisa dianggap sebagai peringatan untuk keluarga Fisher. Ketiga klan kami ini bukan hanya penindasan jika Anda mau. Pemimpin klan Stuart tetap diam. Dia adalah seorang wanita cantik yang terlihat sangat muda, berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang dewasa, mantap dan bermartabat. Sean memandang wanita cantik ini dan bertanya, Jennifer, bagaimana menurutmu? Meskipun dia seorang wanita, tidak ada yang meremehkannya. Klan Stuart selalu sangat misterius dan jarang berpindah-pindah dunia luar. Jennifer berbicara dengan lembut dan berkata, itu mungkin. Keluarga Fisher bertindak terlalu jauh kali ini. Mereka membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Mereka seharusnya mengumpulkan 4 peta bersama kami, tetapi dia langsung mencurinya, dan tangkap Julian, dan memaksanya untuk menanyai rahasia peta. Wajah Sean menjadi gelap dan dia berkata, oke, sudah beres. 3 hari kemudian, 3 suku akan berkumpul di wilayah militer api merah untuk menangkap Julian hidup-hidup. Dorian mengangguk, baiklah, aku akan pergi mencari raja dan memberitahunya. Bagaimanapun, Panglima tertinggi Julian saat ini tetaplah Raja Naga. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu masih harus menyapanya. Jennifer berkata, saya ingin mengatakan bahwa meskipun beberapa suku selalu mandiri dan tidak terkekang, mereka benar-benar menyinggung raja sampai mati, yang juga merupakan masalah. Bab 547, meledaknya Gunung Tianshan. Keempat suku tersebut juga ikut serta dalam perang anti-Jepang 100 tahun lalu. Setelah kemenangan tersebut, dia juga berpartisipasi dalam pertempuran Sekte Gu, dan kemudian mulai tidak memperhatikan urusan duniawi. Raja Daxia tidak dapat mengendalikan penduduk dari 4 suku, juga tidak dapat mengendalikan penduduk dari 4 suku. Kali ini ketiga suku tersebut ingin mengambil tindakan terhadap Julian, dan mereka juga ingin menyapa raja. Setelah berunding, ketiganya berangkat mencari raja pada saat yang bersamaan. Sebab, jika berangkat sendiri, porsinya mungkin tidak cukup. Segera kami tiba di istana raja. Namun raja tidak ada di sana, melainkan sedang rapat. Mereka bertiga tidak pergi dan menunggu dengan sabar. Raja mengetahui bahwa kepala 3 klan datang mengunjunginya pada waktu yang sama, dan bergegas kembali setelah pertemuan. Istana Kekaisaran, ruang tamu. Raja masuk, melepas mantelnya dengan santai, melemparkannya ke bayangan di belakangnya, berjalan mendekat, duduk, memandang kepala 3 klan, tersenyum, dan berkata, apa yang terjadi hari ini? Keluarga Dunn, Howard ini pertama kalinya dalam 30 tahun kepala dari 3 klan keluarga dan keluarga Stuart datang sendiri. Sean berkata langsung pada intinya, alasan utama saya datang kepada Anda kali ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa dalam 3 hari, ketiga suku akan mengambil tindakan terhadap Julian. Wajah raja tiba-tiba menjadi gelap. Namun, sejak dia berkuasa selama bertahun-tahun, dia selalu menghadapi masalah besar. Ekspresinya segera kembali tenang. Dia melirik mereka bertiga dan berkata dengan tenang, 4 klan besar tidak pernah bertanya tentang urusan politik. Julian adalah Raja Naga, dan sekarang dia masih Panglima tertinggi. Apakah Anda mencoba terlibat dengan menyentuh Julian? Apakah ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat 100 tahun yang lalu? Bisakah saya mengambil tindakan terhadap kalian klan? Nada bicara raja sangat tenang, tapi mengandung nada mengancam. Dorian dari klan Howard berkata dengan tenang, saya tidak ingin terlibat. Ini hanya dendam antara 4 suku. Hanya kebetulan Julian sedang bekerja, jadi dia datang untuk menyapa. Sean mengangguk dan melanjutkan, keluarga Fisher telah mencuri peta harta karun dari 3 klan. Julian telah berlatih seni bela diri di 4 peta. Baru kemudian kekuatannya meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Dia selanjutnya akan mengambil tindakan terhadap kami untuk menyelamatkan keluarga Fisher. Kami tidak bisa duduk diam dan menunggu untuk mengatasi rintangan. Tidak, Raja bersumpah, Julian tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapmu, saya jamin ini. Kamu berjanji itu tidak ada gunanya. Ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga. Kita harus mengambil tindakan terhadap Julian, menangkapnya, dan bertanya kepadanya tentang rahasia yang tersembunyi di 4 gambar itu. Mereka bertiga tidak banyak bicara. Setelah memberitahu Raja, dia berbalik dan pergi.
Raja bersandar di sofa dan dengan lembut menyentuh pelipisnya. Bayangan, bagaimana menurutmu? Sadao berdiri di belakangnya dan berkata, bukankah ini yang ingin dilihat Raja? Di dunia seni bela diri kuno, 4 klan besar adalah yang terkuat, tetapi sepanjang waktu, 4 klan besar tidak berpartisipasi dalam urusan eksternal dan melatih Julian untuk membunuh Kaisar. Apakah Anda hanya ingin 4 klan utama bertarung di antara mereka sendiri? Raja berkata, karena itu, ini setara dengan 4 klan besar saat ini. Saya berharap Julian membunuh Tuan Gao dan memimpin orang-orang di belakang Tuan Gao. Selama bertahun-tahun, saya belum tahu siapa lagi yang berada di belakang Tuan Gao, dan ini bukan pertarungan antara 4 klan, ini adalah 3 klan melawan 1 klan. Raja tampak khawatir. Julian terlalu penting. Sekarang dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Julian. Bayangan terdiam. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu kekuatan Julian telah meningkat pesat hanya setelah berlatih seni bela diri 4 suku? Sadao berpikir sejenak dan berkata, selain itu, aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Oke, ayo turun. Raja berhenti. Ya. Bayangan berbalik dan pergi. Raja mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian, seseorang muncul. Pria ini lebih tua dan mengenakan setelan tang. Dia tampak seperti berusia 80-an, tetapi dia sangat energi dan sama sekali tidak memiliki kondisi sakit-sakitan seperti berusia 80 tahun. Tuan Long, kepala klan Dun, Howard dan Stuart datang sendiri dan berkata mereka akan mengambil tindakan terhadap Julian dalam 3 hari. Tuan Long mengangguk sedikit. Raja berkata, Julian ingin membunuh Tuan Gao. Secara logika, Tuan Gao tidak akan terlalu memperhatikan Julian, tetapi kekuatan Julian telah terungkap. Bagaimana hal ini bisa terungkap? Saya kira seseorang memberitahu Tuan Gao bahwa dia mulai waspada, dan kemudian menyuruh pemimpin klan dari 3 klan untuk bersatu melawan Julian. Itu masuk akal. Tuan Long berbicara dengan lembut dan bertanya, apakah menurut Anda Julian akan dilindungi atau tidak? Raja berkata, rencana awalnya adalah membiarkan 4 suku bertarung di antara mereka sendiri, menghabiskan kekuatan 4 suku, dan menemukan kesempatan untuk menangkap mereka semua. Sekarang adalah kesempatan. Saya kira Roger pasti akan berdiri untuk melindungi Julian. Bagaimanapun, Julian bukan lagi laki-laki dari sebulan yang lalu. Adapun Tuan Gao, kami tidak pernah berpikir untuk mengambil tindakan terhadapnya secepat ini. Hanya Julian yang mengusulkannya sendiri. Saya pikir biarkan ketiga suku mengambil tindakan. Julian memukuli Benson sampai dia memuntahkan darah ke keluarga Kotake di siling. Dia juga menggunakan keterampilan rahasia keluarga Kotake, 10 telapak tangan tertinggi Kotake, dan keterampilan rahasia yang tidak diketahui. Ini jelas tidak membuang-buang uang, dan ketiga klan pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Roger. Jika Roger mengambil tindakan lagi, ketiga suku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Raja mengutarakan pikirannya. Tuan Long berpikir sejenak dan mengangguk, itu mungkin, lalu mari kita lihat apakah keempat suku bertarung satu sama lain sebelum konferensi Tianshan. Akankah orang-orang di belakang Tuan Gao berdiri untuk menghentikannya dan menyampaikan keluhannya ke konferensi Tianshan? Kalau begitu, Anda harus berhati-hati di konferensi Tianshan, mungkin ada konspirasi, dan posisi pemimpin aliansi tidak boleh jatuh ke tangan pihak luar. Wajah Tuan Long menjadi gelap, dengan sedikit niat membunuh. Sebagai tindakan pencegahan, kami mengirim orang ke Tianshan terlebih dahulu dan menanam bahan peledak secara diam-diam. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, kami akan meledakkan Tianshan dan membiarkan prajurit kuno Daxia mati bersama di Tianshan. Ini. Raja terkejut. Meledakkan Tianshan. Tuan Long, tanpa para pejuang kuno di Daxia ini, akan terjadi kekacauan. Ada juga orang-orang kuat di banyak negara di dunia. Tuan Long berhenti sebentar dan berkata, jangan takut, ini adalah era teknologi tinggi, dan kekuatan pribadi tidak lagi berguna. Raja mengangguk dan berkata, saya akan meminta Sadao untuk menangani masalah ini secara langsung dan bersatu dengan Sekte Tianshan untuk melakukannya secara diam-diam. Anda tidak dapat menghubungi Sekte Tianshan. Tuan Long berkata, 100 tahun yang lalu, pemimpin aliansi Tianshan tewas dalam pertempuran. Sekte Tianshan sudah tidak puas dan pasti akan disuap. Sekte Tianshan tidak dapat diandalkan. Masalah ini dilakukan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui orang luar. Ya. Tuan Long tidak banyak bicara. Setelah memberikan instruksi ini, dia berdiri dan pergi. Raja bersandar di sofa. Meledakkan Tianshan. Dia tidak memikirkannya. Dalam pandangannya, para pejuang kuno Daxia adalah harta karun Daxia, dan mereka adalah tulang punggung Daxi yang mengancam musuh kuat. Jika dia mati, mungkin akan terjadi kekacauan. Namun dia tahu bahwa jika dia ingin mencapai hal-hal besar, dia harus kejam dan mengorbankan beberapa orang yang pantas dikorbankan bila diperlukan. Apalagi di era ini, para pejuang zaman dahulu seharusnya sudah tidak ada lagi. Keberadaan prajurit kuno terlalu banyak campur tangan. Bayangan. Raja berteriak. Setelah beberapa saat, bayangan itu masuk dan berteriak dengan hormat, Raja. Raja bercerita tentang perjalanannya ke Tianshan untuk mengubur bahan peledak. Apa? Ekspresi bayangan berubah. Raja berkata, ini hanya tindakan pencegahan.
Jika Anda dapat memenangkan posisi pemimpin aliansi, tentu saja Anda tidak perlu melakukan ini. Berhati-hatilah dengan masalah ini dan jangan biarkan angin menyebar. Bab 548, Yang Qi Murni. Raja tahu bahwa ketiga klan akan mengambil tindakan terhadap Julian pada upacara suksesi Julian. Tapi dia tidak punya niat memberitahu Julian. Berencana saja untuk memberitahu Roger. Dan bukan sekarang, tapi harus menunggu 3 hari sebelum memberitahu dia. Dia tidak bisa memberi Roger terlalu banyak waktu untuk berpikir ambil tindakan, apapun hasilnya, apapun yang terjadi, itu baik untuknya. Julian sedang tidur di rumah Komandan Langit. Saya tidur sampai sore dan tidak bangun sampai sore. Dia perlahan bangun. Berjalan keluar kamar dan sampai ke halaman. Saya menemukan seorang wanita aneh di halaman, dia berumur sekitar 20 tahun, dia berpakaian santai dan terlihat sangat polos. Ketika Julian melihatnya, dia teringat bahwa dia sebelumnya telah berjanji pada sebuah keluarga untuk membiarkan wanita dari keluarga ini datang untuk menyapu lantai mansion. Hal itu juga dilakukannya untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga-keluarga tersebut dan memantapkan jaringannya selama menjabat. Ketika dia berada di Southern Wasteland, dia menempuh jalannya sendiri dan tidak pernah memikirkan hal ini. Setelah tinggal di Jiangzhou selama beberapa bulan, dia tahu betapa kuatnya jaringan koneksi. Meskipun dia sekarang adalah Komandan Langit dan menjadi sasaran perhatian semua orang, begitu dia bukan lagi Komandan Langit, orang-orang ini akan mengabaikannya. Namun, berteman dengan beberapa orang kaya sekarang adalah hal yang benar. Dia melihat Julian berjalan keluar. Velia segera berhenti dan menatap Julian, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Sarah berjalan cepat, menarik Julian, dan bertanya dengan ekspresi cemburu di wajahnya, "Julian, apa yang terjadi?" "Apa yang terjadi?" Sarah memandang Velia yang sedang memegang sapu sekitar 10 meter jauhnya dan melihatnya dengan penuh semangat. Baru kemudian Julian bereaksi dan berkata sambil tersenyum, "Di rumah sebesar itu, pasti ada tukang sapu. Kamu tidak bisa menyapu lantai sendiri, kan? Apakah kamu berpikiran buruk saat melihat kecantikan orang lain?" Sarah bertanya dengan ekspresi cemburu di wajahnya. "Tidak apa-apa," Julian berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "kamu terlalu banyak berpikir, apakah saya orang seperti itu?" "Itu tidak mungkin untuk dikatakan." Sebuah suara datang dari belakang. Evelyn menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Dikatakan bahwa laki-laki akan menjadi jahat begitu mereka mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Kamu adalah Raja Naga dan kamu sangat tampan. Wajar jika memiliki beberapa wanita sekitarmu." Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Julian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Bagaimana situasi di kota Kyoto hari ini?" Evelyn tersenyum dan berkata, "Apalagi yang bisa terjadi? Mereka semua mendiskusikan upacara suksesi dalam 3 hari. Semua keluarga besar bergegas mendapatkan surat undangan, menjalin koneksi, dan mengeluarkan uang. Singkatnya, mereka telah mencoba yang terbaik dengan segala cara." Julian menyentuh hidungnya dan berkata, "Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Jika saya menjual undangan, berapa banyak uang yang akan saya hasilkan kali ini?" "Jangan pernah memikirkannya." Sarah menghentikannya tepat waktu, "Apakah kamu lupa bagaimana kamu diadili sebelumnya?" Julian tersenyum dan berkata, "Jangan lupa, dari sinilah 10 miliar yang diberikan kepadamu berasal." Mendengar ini, Sarah tiba-tiba berhenti bicara. Evelyn melihat Julian memprovokasi topik ini, dan kemudian melihat wajah Sarah tampak sedikit aneh, jadi dia tidak bisa menahan senyum. "Ya, saya ingat saudara Fisher berkata bahwa setelah memberi 10 miliar, semuanya akan menjadi jelas mulai sekarang." Julian melirik Evelyn, "Menyelidiki saya?" "Maka tidak perlu menyelidikinya. Semua orang di Jiangzhou tahu tentang ini." Julian tidak banyak bicara, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, "Sarah, apakah kamu berlatih tiangan Qigong seperti ini?" Baru kemudian Sarah bereaksi dan berkata tepat pada waktunya, "Baiklah, saya sudah bisa melakukan latihan yang biasa saya lakukan." "Tidak buruk." Julian memujinya dan berkata, "Cepat dan latih Qigongmu. Saya juga harus memanfaatkan beberapa hari ini untuk memikirkan tentang tiangan Qigong dan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan." Evelyn berkata tepat pada waktunya, "Kamu harus cepat dan menyerap api bodi. Sudah lebih dari sebulan. Jika kamu tidak menyerapnya, energi bodi api akan hilang. Saya telah meminta Priscilia untuk mengirim surat itu. Itu akan segera tiba." Evelyn tidak mengatakan apapun, dan Julian belum memikirkannya. Bodi api ditemukan oleh kakeknya. Setelah menyerap dan memurnikan, energi sejati dapat diubah menjadi energi sejati terkuat dan paling yang. Ini juga merupakan kunci untuk berlatih kediaman Gunung Huayu. Namun, selama periode ini, dia terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menyerap dan memurnikan. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." Selanjutnya, Julian sedang menunggu di rumah Komandan Langit. Sebelum hari gelap, bodi api tiba. Rumah Komandan Langit. Di sebuah ruangan, Julian melihat beberapa buah merah di atas meja dan bertanya, "Evelyn, bagaimana cara menyerap makanan ini?" Evelyn berkata, "Makan saja secara langsung, lalu gunakan energi Anda untuk menyerap energi buah tersebut, dan energi sejati Anda akan perlahan berubah. Beberapa buah ini cukup untuk mengubah energi sejati Anda." Julian mengambil satu dan memakannya.
Buahnya terlihat biasa saja, tetapi ketika Anda menggigitnya, rasanya seperti menggigit api. Gelombang panas langsung memenuhi mulut Anda, dan Julian menahannya dan memakannya. Dia merasakan panas menyebar dari tenggorokannya ke seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mengaktifkan tiangan Qigong untuk menyerap panas. Saat ini, dia bisa merasakan energinya semakin panas. Dia tidak bisa tidak kagum dan berkata, ini benar-benar ajaib. Saya tidak menyangka akan ada buah ajaib seperti itu di dunia. Jika orang biasa memakannya secara tidak sengaja, organ dalamnya pasti akan terbakar, dan dia akan mati dalam waktu singkat. Berkonsentrasilah untuk menyerapnya. Evelyn mengingatkannya, lalu melirik ke arah Sarah dan berkata, Sarah, ayo kita keluar dulu dan biarkan saudara Fisher berlatih dengan tenang. Jangan biarkan pikiranmu mengembara dan terobsesi. Sarah mengangguk, berdiri dan pergi. Dalam 2 hari berikutnya, Julian dengan rajin mengubah energi aslinya. Dalam 2 hari terakhir, berita tentang pengangkatan Komandan Langit dan diadakannya upacara pengangkatan menyebar ke seluruh kota Kyoto bahkan seluruh negeri. Beberapa pemimpin bisnis dari provinsi lain juga datang ke kota Kyoto untuk mendapatkan surat undangan. Dalam 3 hari, suatu keburukan akan tercatat dalam sekejap mata. Di pagi hari, hari masih subuh. Banyak orang berkumpul di luar markas Tentara Api Merah dan kawasan militer. Ini semua adalah selebritis dari Kyoto, bahkan ada yang datang dari tempat lain. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan surat undangan. Orang-orang ini menunggu dengan sabar. Dan pada saat ini, rumah Komandan Langit. Evelyn masuk ke ruang retret Julian. Begitu dia masuk, dia merasakan gelombang panas mengalir ke arahnya, dan butiran keringat langsung muncul di tubuhnya. Dia membuang muka. Tubuh Julian melayang 1 meter di atas tanah, duduk bersila di udara. Ada aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya, dan suhu di dalam ruangan sangat tinggi bahkan dia, seorang pejuang dari kedua alam, tidak tahan. Kemarahan yang mengerikan. Evelyn tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tampaknya ketika Julian menyerap bodi api, dia juga menyerap sisa energi sejati di tubuhnya. Sekarang wilayahnya mungkin akan memasuki alam ke-7. Saudara Fisher, waktunya telah tiba. Hari ini adalah hari di mana kamu akan menggantikan Komandan Langit. Dia berteriak. Julian mendengar suaranya. Sambil menahan napas, dia berdiri kokoh di tanah, menggerakkan otot dan tulangnya, dan bergumam pelan, apakah ini yang Qi yang paling murni? Dia dapat dengan jelas merasakan perubahan energi aslinya, menjadi lebih murni, lebih kuat, dan lebih mendominasi. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini jauh lebih kuat. Bab 549, Pilihan Mark. Julian menahan auranya, dan suhu di dalam ruangan berangsur-angsur turun. Evelyn merasa jauh lebih baik. Dia berjalan mendekat dan bertanya, Saudara Fisher, energimu menjadi lebih kuat sekarang. Julian mengangguk, ya, ini memang sedikit lebih kuat. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa? Evelyn berkata, jam 7 pagi. Kalau begitu aku harus segera ke wilayah militer secepatnya. Julian keluar rumah. Di halaman, Sarah sedang berlatih kungfu. Dia bekerja sangat keras. Selain makan dan tidur, dia hanya berlatih. Ketika Julian keluar, dia juga berhenti dan berjalan menuju Julian. Dengan sentuhan doa di wajah cantiknya, dia berkata, sayang, bolehkah aku pergi bersamamu? Lebih baik tidak melakukannya. Julian menolak. Orang-orang yang hadir hari ini semuanya adalah tokoh dari 3 dunia militer, pemerintahan, dan bisnis. Mengapa Anda seorang wanita akan bergabung? Tetaplah di rumah dengan pikiran tenang. Saya akan segera kembali. Oh. Sarah tampak kecewa. Julian berbalik dan pergi. Di luar istana kaisar, sudah ada kendaraan militer yang menunggu. Dia berjalan keluar, dan para prajurit di depan pintu berdiri tegak dan memberi hormat dengan rapi. Julian naik kendaraan militer. Kendaraan militer berangkat dan bergegas menuju markas Tentara Api Merah. Saat ini, keluarga Dun. Banyak orang berkumpul di halaman Dun. Sean, pemimpin klan Dun. Dorian, pemimpin klan Howard. Jennifer, pemimpin klan Stuart. Ada juga beberapa pendekar dari 3 suku tersebut. Dengan sedikit kekhawatiran di wajah Jennifer, dia berkata, upacara pengangkatan Julian diadakan di markas besar Tentara Api Merah. Hari ini banyak orang penting yang berkunjung. Pada dasarnya, semua orang terkemuka di kota Kyoto ada di sana. Bahkan raja akan berada di sana. Peringatan di sini sangat ketat, dan markas besar Tentara Api Merah dijaga ketat dan dilengkapi dengan senjata berat. Jika ada konflik, bahkan jika Julian memberi perintah, kita mungkin tidak dapat melarikan diri secara utuh. Petik 2. Sean berhenti sebentar dan berkata, Jennifer, kamu terlalu khawatir. Target kami adalah Julian. Tentara Api Merah tidak akan bertindak gegabah, dan Julian tidak akan membiarkan Tentara Api Merah bertindak gegabah. Dorian berkata, itu masuk akal. Dengan begitu banyak orang penting yang hadir, jika ada konflik dan beberapa orang meninggal, Julian tidak dapat memikul tanggung jawab. Dia harus mengikuti kita dengan patuh. Ketika keduanya mengatakan ini, Jennifer merasa lega. Sean berdiri dan memerintahkan, dengarkan pesanan saya dan berangkat. Ya.
Ratusan prajurit berbicara serempak, suara mereka memekakkan telinga. Orang-orang kuat dari 3 suku berangkat dengan perkasa menuju markas tentara api merah. Ketika ketiga suku tersebut pergi ke markas tentara api merah, istana kekaisaran, raja juga bersiap untuk berangkat. Setelah keluar dari istana kekaisaran, dia berbisik kepada penjaga di belakangnya. Ya. Penjaga itu mengangguk dan pergi dengan cepat. Penjaga itu segera pergi ke rumah Fisher dan bertemu Roger. Rumah Fisher, ruang resepsi. Roger duduk di kursi depan, memandang penjaga di bawah, sedikit mengernyit, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Penjaga itu berkata dengan hormat, "Tuan Fisher, Raja meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Raja telah menerima informasi bahwa keluarga Dunn, Howard, dan Stuart akan mengambil tindakan terhadap Julian pada upacara suksesi Julian. Saya mendengar bahwa mereka mengetahui tentang kultivasi Julian. Setelah memahami seni bela diri yang tercatat dalam 4 gambar, seni bela dirinya telah meningkat pesat. Mereka ingin menangkap Julian dan bertanya kepadanya tentang rahasia 4 gambar." Setelah penjaga selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban Roger. Ekspresi Roger berubah suram. Dengan tamparan di atas meja, meja itu langsung hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. "Klan Dunn, Howard, dan Stuart," dia berkata dengan ekspresi rendah, mencari kematian. Dia berdiri dengan marah. Tapi kemudian dia duduk lagi. Sekarang, dia tidak bisa bersikap impulsif. Meskipun Julian sangat kuat sekarang dan merupakan makhluk terkuat di antara generasi muda keluarga Fisher, dan bahkan perlu beberapa tahun untuk melampauinya, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dapat menyelamatkan orang-orang dari 3 suku, dan begitu dia muncul, ketiga suku itu tidak berhenti berperang. Dia segera menuju ke halaman belakang. "Kakek, Roger ingin bertemu denganmu." Dia berdiri di luar rumah kayu dan berbicara dengan keras. Berderak. Pintu kabin terbuka. Seorang lelaki tua dengan taoisme Feng Xian berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung, melihat ke samping Roger, dan bertanya dengan ringan, "Kamu terlihat panik, apakah terjadi sesuatu?" "Julian menggantikan Komandan Langit, dan upacara suksesi akan diadakan hari ini, tetapi saya mendapat kabar bahwa keluarga Dunn, Howard, dan Stuart mengira bahwa Julian telah mempraktikkan rahasia 4 gambar, dan seni bela dirinya telah meningkat pesat dan batas. Mereka berencana pergi ke markas tentara api merah untuk menangkap Julian hidup-hidup dan menginterogasinya." Roger menceritakan hal itu. Dia tidak tahu, jadi dia datang untuk bertanya pada Mark. Mark mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang coba dilakukan oleh 3 klan lainnya? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa peta yang dijaga oleh keluarga mereka dicuri oleh keluarga Fisher saya?" "Kakek," Roger sedikit ragu-ragu. Mark berkata tidak puas, "Jangan ragu, katakan saja apa yang kamu inginkan." "Ya." Roger kemudian angkat bicara dan berkata, "Apakah Dimitri mencuri gambar dari 3 klan lainnya, dan apakah Julian mampu berlatih seni bela diri pada 4 gambar yang diajarkan oleh Dimitri?" "Omong kosong," Mark berkata dengan dingin, "bagaimana ini mungkin? Lalu mengapa Julian menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Saya selalu curiga bahwa Dimitri belum mati. Dia pasti mencuri foto 3 klan lainnya dengan tujuan menjebak keluarga Fisher. Dia bahkan belum genap 30 tahun. Dia pernah dikeluarkan dari keluarga sebelumnya dan tidak puas dengan kecelakaan yang terjadi 10 tahun lalu, yang mengakibatkan keluarga Fisher di sungai terbakar sampai mati." Mark berkata lagi, "Jika saya mengatakan tidak, maka tidak." "Ya, saya terlalu khawatir. Kakek, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Julian harus diselamatkan atau tidak? Jika tidak, keluarga Fisher akan kehilangan orang kuat. Jika diselamatkan, itu akan sama dengan keluarga 3 lainnya. Klan telah benar-benar bertarung satu sama lain, dan kami bahkan belum mencapai konferensi Tianshan." Mark juga mulai berpikir. 3 klan lainnya sama terkenalnya dengan keluarga Fisher, dan kekuatan mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ada juga orang setingkat leluhur dalam keluarga. Jika dia mengambil tindakan, nenek moyang dari 3 klan lainnya pasti akan muncul, dan kemudian mereka akan benar-benar bertarung sampai mati. Tapi Julian adalah pemuda yang baik, dan dia tidak bisa begitu saja melihat Julian jatuh ke tangan 3 klan lainnya. Tiba-tiba, Mark juga menjadi khawatir. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Siapakah orang yang pergi untuk menangkap Julian?" Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum tahu. Pengawal rajalah yang datang untuk memberitahu saya. Mengenai apakah keluarga Fisher akan berperang melawan 3 klan lainnya sebelumnya, saya tidak berani membuat keputusan tanpa izin." Mark menghela nafas, tidak peduli siapa orang yang mencuri peta itu, keluarga Fisher tidak tahu sekarang. Bahkan jika mereka tidak menghadapi 3 klan sekarang, konferensi Tianshan akan mengambil tindakan dan bertarung sampai mati. Julian adalah seorang anak dengan pemahaman yang sangat tinggi. Ini adalah masa depan keluarga Fisher dan harus diselamatkan. "Ya, saya mengerti." Mark memerintahkan, "Kamu segera pergi ke markas tentara api merah, dan mengamati situasinya secara rahasia terlebih dahulu. Jangan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Keluarga Fisherku bisa menang melawan siapapun, tapi melawan 3 keluarga di pada saat yang sama, keluarga Fisher saya tidak memiliki peluang untuk menang." "Ya, cucuku tahu." Roger tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Mark menatap ke langit, dengan sedikit kesedihan di wajah lamanya,
langit di kota Kyoto mungkin akan berubah. Dia berbalik dan memasuki rumah. Konferensi Tianshan kurang dari sebulan lagi. Dia tidak peduli dengan urusan duniawi, tapi kali ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi. Jika dia tidak muncul, keluarga Fisher pasti akan hancur. Dan ketika dia muncul, nenek moyang dari 3 suku lainnya pasti akan muncul. Dalam pertandingan 1 lawan 3, dia tidak yakin akan menang. Dia perlu menyerang alam ke-8 dalam waktu kurang dari sebulan. Bab 550, saya khawatir Anda tidak punya peluang. Di kota Kyoto, 4 suku kuno sedang melonjak. Dan Julian telah tiba di markas besar tentara api merah dengan kendaraan militer. Area militer, kantor. Seorang wanita mengenakan jubah perang dan topi datang sambil memegang satu set jubah perang di tangannya. Sepatu kulit besar itu mengeluarkan bunyi klik saat bersentuhan dengan tanah. Dia berdiri 2 meter dari Julian dan berteriak, "Tentara api merah, Kapten dari Wolf Walking Vanguard, telah bertemu Komandan Langit dan meminta Komandan Langit mengganti bajunya." Julian sedang duduk di kursi kantor, memikirkan sesuatu. Teriakan itu membuyarkan lamunannya. "Lihatlah. Saya melihat Kapten barisan depan serigala." Dia tahu Wolf Walker Vanguard. Itu adalah pasukan khusus dalam tentara api merah. Pasukan itu berukuran kecil, dengan hanya 300 orang. Namun, semua anggotanya adalah pejuang terkemuka dengan kemampuan tempur yang sangat kuat dan telah melakukan banyak tindakan berbahaya misi. Nama kaptennya adalah Patrick, dengan nama sandi Sirius, wakil komandan pangkat militer, 5 bulan, 1 langkah lebih tinggi, dan dia akan menjadi jenderal bintang 1. Julian mengangguk dan berkata, "Taruh di sini. Komandan Langit, biarkan aku mengganti pakaianmu." Julian meliriknya dan menunjuk ke pintu kantor, "Taruh di sini, keluar dan tunggu." "Ya." Patrick meletakkan bajunya dan mengingatkan, "Komandan Langit, cepatlah. Semuanya sudah siap sekarang. Semua orang dari semua sisi telah memasuki tempat kejadian." "Oke, saya mengerti." "Ngomong-ngomong, Komandan Langit, apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus kamu katakan? Bawahanku sudah mempersiapkan untukmu apa yang akan dikatakan di konferensi nanti. Kamu bisa melihatnya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Julian mengambilnya dan melihatnya. "Terima kasih kepada orang tuaku karena telah membesarkanku. Terima kasih kepada negara karena telah melatihku." Julian meliriknya dan tidak bisa menahan cemberut, kacau sekali. "Buang ke tempat sampah." "Komandan Langit, aku memikirkan hal ini selama beberapa hari." "Oke, keluar." Patrick berhenti bicara dan keluar dengan cepat. Di luar kantor, seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan jubah perang dan membawa bintang di bahunya, melihat Patrick keluar dan mau tidak mau menariknya ke samping dan bertanya, "Apa kabar?" "Komandan Langit tidak melihat ke arahmu lebih." Patrick menatap kosong pada jenderal bintang 1 itu, lalu berbalik dan pergi. "Hei, Patrick, ini adalah kesempatan yang telah kuciptakan dengan kerja keras untukmu. Mengapa kamu tidak memanfaatkannya?" Jenderal bintang 1 itu mengejar. Di kantor, Julian mengenakan kemejanya. Ini adalah seragam Panglima Tentara Api Merah, tapi ini bukan seragam sebelum Kaisar, melainkan seragam yang dibuat khusus. Karena pangkat militer Julian saat ini adalah 10 bintang. Ia merupakan orang dengan pangkat militer tertinggi dalam sejarah Daxia. Bajunya berwarna merah, dan ada ukiran api di bajunya. Julian mengenakan kemeja dan topinya, dan auranya langsung berubah. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki temperamen biasa seperti sebelumnya. Setelah mengenakan bajunya, dia berjalan keluar. Ada banyak orang di bawah gedung. Ini adalah jenderal. Ketika Julian datang, orang-orang ini memberi hormat pada saat yang bersamaan. Richie berjalan mendekat dengan senyum cerah di wajahnya, "Komandan Langit, semuanya sudah siap. Semua berita besar dari Kyoto sudah siap, dan reporter media juga sudah siap, menunggu Anda muncul." Julian melihat ke depan. Di ruang terbuka di depan, sebuah panggung telah disiapkan. Di bawah panggung ada beberapa kursi. Jumlah orang di sana tidak banyak, sekitar 500 orang. Namun orang-orang ini adalah eksistensi yang paling menakutkan di Daxia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini mengendalikan seluruh Daxia. Julian berjalan dengan langkah. Para jenderal ini mengikuti. Berjalanlah dengan rapi dan dengan kecepatan yang sama. Penjajaran kamera depan. Teman-teman dari penonton di seluruh negeri, inilah Panglima Surga saat ini. Kehidupan Julian telah menjadi legenda. Dia bergabung dengan tentara selama 10 tahun, membangun reputasi besar di medan perang hutan belantara selatan, dan dikanonisasi sebagai Panglima Tentara Naga Hitam di hutan belantara selatan. Sekarang dia juga bisa menjabat sebagai Panglima Surga yang tampan. Di bawah pengawasan penonton di seluruh negeri, perbuatan Julian disiarkan. Penonton di seluruh negeri melihat Julian masuk dengan mengenakan kaos api merah. Pada saat ini, Julian sangat tampan. Julian berjalan ke atas panggung. Dia melirik ke depan. Ada cukup banyak orang. Bahkan raja ada di sini.
Orang-orang yang berada di bawah panggung semuanya adalah tokoh-tokoh besar di pemerintahan, dan mereka semua yang duduk di belakang adalah orang-orang dari dunia usaha, dan mereka berdiri dan mengawasi dari kejauhan. Pada saat ini, seorang tentara wanita datang dengan mikrofon dan menyerahkannya kepada Julian. Atau Patrick. Setelah dia menyerahkan mikrofon kepada Julian, dia bergumam dengan suara rendah, "Aibkan dialog saya yang telah disiapkan dengan cermat. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda katakan di depan seluruh negara dan penonton di seluruh dunia." Ekspresi Julian serius. Alhasil, di balik mikrofon, dia tiba-tiba nyengir. Senyuman ini membuat penonton di depan TV terhibur. Topi ini tidak nyaman dipakai. Setelah Julian tersenyum, dia melepas topi di kepalanya, melemparkannya ke Patrick di sebelahnya, dan berkata dengan keras, "Terima kasih sudah datang, saya sangat tersanjung, tunggu sebentar." Saat setelah makan, makanan yang disediakan oleh tentara api merah cukup enak. Orang-orang di bawah terkejut. Apakah ini upacara suksesi? Itu saja. Banyak orang ingin tertawa, tetapi mereka tetap menahan diri. Ada juga beberapa tokoh besar yang menunjukkan wajah tak tahu malu di depan banyak media, dan aib mereka hilang di luar negeri. Saat ini, lagu kebangsaan yang khusyuk dan sakral bergema di seluruh wilayah militer. Julian juga berhenti tersenyum dan ekspresinya menjadi serius. Lagu berakhir. Julian juga dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya bersumpah untuk setia kepada negara, setia kepada rakyat, dan mengabdi kepada rakyat. Saya tidak akan pernah melepaskan jubah yang saya kenakan. Saya berjanji bahwa selama masa jabatan saya akan membunuh pengkhianat dan menjaga negara, perbatasan, dan mereka yang menyinggung negara kita. Dia akan dihukum meskipun dia jauh, dan dia akan melindungi jutaan orang di Dacia." Suara Julian bergema di seluruh wilayah militer. Di telinga halayak nasional. Bah bang bang. Tepuk tangan meriah dan nyaring terdengar dari bawah. "Julian, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat suara itu terdengar, sekelompok orang datang dari kejauhan. "Berhenti syuting." Raja segera memberi perintah. Pengawal raja segera berdiri dan mulai mengatur wartawan di tempat kejadian untuk mengambil gambar. Siaran langsung terhenti di sini. Pengunjungnya adalah para elit yang dibawa oleh kepala 3 suku. Melihat orang-orang ini, Julian mengerutkan kening. Sean datang, memperlihatkan tubuhnya, melompat dalam sekejap, muncul di atas panggung, memandang Julian, dan berkata dengan dingin, "Julian, silakan ikut dengan kami." Julian melirik Sean, wajahnya menjadi gelap, dan berkata, "Orang tua, apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah Sean muram dan dia berkata, "Jika kamu ingin tempat ini tidak menjadi sungai darah, ikuti aku dengan patuh, jika tidak." Dia bergerak. Aura menakutkan muncul dari para pejuang 3 suku di kejauhan. Nafas ini mengejutkan banyak orang. Julian berteriak dengan dingin, "Sean, apakah kalian bertiga ingin memberontak?" "Julian, perjalanan ini hanya untukmu, ikuti kami dengan patuh, jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini." Julian melihat ke bawah. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mengetahui apa yang terjadi, karena tidak semua orang mengetahui keberadaan prajurit kuno tersebut. Mereka semua memiliki keraguan di wajah mereka. Hanya raja yang terlihat tenang, seolah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi bersamamu." Dia tahu bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang biasa. Jika dia menolak, 3 klan besar akan menyerang, dan banyak orang akan mati di sini. Orang-orang di sini semua adalah orang-orang penting. Jika salah satu dari mereka meninggal maka akan terjadi gempa besar. Jika semuanya meninggal pasti akan merusak pondasi Dacia. Sean dengan cepat mengambil tindakan dan menyegel beberapa poin penting di tubuh Julian. Bersambung.